open from the side. Wow, jeez. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang pastinya lebih menarik dari video-video kami yang sebelumnya, yaitu tentang fenomena-fenomena yang muncul pada masa-masa sekarang ini. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman, banyak sekali kemunculan fenomena-fenomena di dunia ini. Fenomena-fenomena baru yang sangat mengejutkan, ada yang menggembirakan dan ada yang membuat kita semakin teratapan. Pada video kali ini kita akan membahas satu fenomena yang terjadi di Indonesia. Kita akan membahas satu fenomena saja teman-teman yang ada kaitannya dengan impian yang didapat oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kabar atau dengan berita kemunculan gunung di daerah Pacitan sekitar 2 km dari Pacitan yang mencapai 200 meter di bawah laut teman-teman. Kemunculan gunung itu juga sempat menggegerkan para pemirsa penonton YouTube, sehingga dia ditonton beribu-ribu kali dan dikomentari banyak sekali oleh warganet. Teman-teman, sebelum fenomena ini terjadi, sebelum tahun baru tahun 2023, Mbah Kendil telah bermimpi, yaitu kemunculan sosok ikan besar dari pantai Samudra Kidul yang kemudian menerjang ke daratan hingga merobohkan rumah-rumah. Bahkan di sana juga banyak korban. Warga masyarakat pada menjerit-menjerit, saling berlari, saling bingung, teratapan karena ingin menyelamatkan dirinya teman-teman. Pada saat itu ketika dimimpinya Mbah Kendil juga ada di sana. Dan selang beberapa waktu dari saat Mbah Kendil bermimpi, ternyata ada kemunculan gunung yang sangat besar sekali di bawah laut. Apakah kemunculan gunung ini adalah jawaban dari impian Mbah Kendil Jopo Montro? Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Monggo Mbah. Dalam impian itu tidak dapat dibuat-buat. Artinya, misalkan saya ingin bermimpi bertemu kepada salah satu orang. Saya ingin bertemu dengan A. Itu tidak bisa, pemirsa. Sehingga impian itu tidak dapat dibuat-buat. Impian itu adalah hadir dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam impian juga dibagi tiga. Impian yang bersifat hanya gerakan atau halusinasi kita sendiri. Kemudian impian yang bersifat adalah merupakan kenangan-kenangan pada saat kita beraktivitas. Yang ketiga adalah impian rasa sejati atau impian yang benar, ilham atau bisikan dari Tuhan Yang Maha Esa, atau gambaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga yang kita takuti adalah impian yang sesungguhnya atau impian sejati, yang impian yang memang dihadirkan oleh Allah SWT. Di dalam impian saya, jauh daripada tahun baru yang lalu. Sehingga sebelum tahun baru saya sudah bermimpi, kemudian tepat undangan dari teman mengadakan acara menyambut tahun baru, saya diundang, kemudian saya membuat konten untuk mengungkapkan tentang impian saya. Kemudian setelah pengungkapan saya, bahkan tidak ada satupun orang yang komentar.
sehingga tidak ada sambutan sama sekali. Tapi bagi saya tidak ada masalah karena saya pun juga berkehendak bahwa impian saya itu tidak akan terjadi. Sehingga apabila impian saya terjadi, bagi saya juga sangat menakutkan. Dan saya tidak menghendaki impian saya itu terjadi. Saya hanya menghendaki bahwa di Pulau Jawa ini, di negara kita ini aman terkendali, kemudian kita hidup dengan kesejahteraan, hidup dengan kesenangan, hidup dengan damai, penuh dengan hidup yang serba mapan atau serba nyaman. Sehingga bagi saya tidak menghendaki impian saya itu terjadi. Sehingga tidak ada orang yang bermimpi buruk ingin terjadi. Setiap orang bermimpi buruk pasti inginnya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita tidak ada salahnya untuk kita jerah, tidak ada salahnya kita takut, tidak salahnya kita untuk berhati-hati. Karena faktor berhati-hati itulah yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Impian yang pertama adalah saya tahu gemuruh di samudera. Setelah gemuruh maka langit menjadi gelap. Kemudian ada kemunculan ikan lumba-lumba. Jadi ikan lumba-lumba yang saling melompat-lompat, semakin banyak itu ikan lumba-lumba dulu. Semakin banyak, kemudian terus angin gemuruh, angin membolak-balikkan dengan ombaknya, kemudian muncul dari bawah samudra ke langit yang sangat tinggi sekali hingga menatap langit. Sehingga ternyata itu bukan air yang melompat dari samudra, ternyata ada ikan yang sangat besar, seperti monster yang sangat besar. Kemudian ikan tersebut besarnya sekitar 3.000 meter. Sehingga kalau kita dibayangkan sekitar hampir saja satu desa besarnya ikan itu. Sehingga ikan itu lepas landas, meletik atau terlempar daripada samudra, kemudian ke pesisir samudra itu ada beberapa ratus rumah. Kemudian tergelincirlah ikan monster itu sehingga rumah tidak kelihatan karena saking besarnya ikan itu, rumah-rumah saja hanya kelihatan kecil sekali, tertindas oleh kebesaran ikan itu. Karena dia melompat dari samudra ke langsung lari terperosok, rumah itu tertindas seperti rumah hanya kecil sekali, seperti rumput itu rumah itu, rumah-rumah warga itu. Sehingga orang yang tertindas, banyak orang yang mati, banyak orang yang pelarian, ketakutan, banyak yang tenggelam air, banyak suara pating jelerit, semua meronta-ronta, semua sama gemuruh minta tolong. Ketepatan saya pun juga ada di situ. Padahal rumah saya kan jauh dari laut. Jauh, Mbak. Rumah saya jauh dari gunung. Tapi kenapa pada saat impian saya juga ada di situ, tapi saya juga tidak kena air. Dan saya juga jauh daripada ikan raksasa itu. Saya hanya bisa melihat bahwa saya memandang ke atas itu bahwa ketinggian ikan raksasa itu seperti menatap langit, saking besarnya itu. Dan banyak masyarakat yang mundar-mandir sangat kelarian, sangat ketakutan dari impian saya itu. Sehingga impian saya yang menakutkan, saya tidur dari tempat tidur, saya berhenti untuk merokok dan merenungkan. Jadi yang dimaksud dalam impian itu mungkin bukan ikan. Jadi bukan ikan, kan namanya impian kan sindiran dan samaran gitu loh. Mbak. Jadi insya Allah itu kalau terjadi betul itu bukan ikan. Nanti apakah bentuk itu gempa bumi atau gunung meletus tidak tahu saya itu. Pokoknya keluar dari dalam samudra. Ketepatan ini kan ada fenomena. Saya juga terkejut. Katanya di daerah Pacitan ada kemunculan gunung di tengah samudra. Ya, itu kok aneh. Itu setelah Mbak Kendil bermimpi. Setelah saya bermimpi. Saya bermimpi jarak berapa bulan atau berapa minggu baru ada informasi fenomena gunung. Sehingga apakah impian saya ini ada kaitannya dengan kemunculan gunung itu? Kalau ada kemiripan, kalau ada samaan daripada impian saya, itu yang saya takutkan. Mbak. Saya takut sekali dengan impian saya itu. Saya trauma dengan impian saya yang sangat dahsyat sekali, sangat menakutkan sekali. Pemirsa, impian ini tidak dapat dibuat-buat, pemirsa. Saya bicara itu sesungguhnya, tidak saya bikin-bikin. Kalau saya bikin untuk apa untung saya? Apabila terjadi musibah, saya juga rugi. Dan selain itu juga Mbak Kendil kan juga jarang tidur toh, Mbak? Saya jarang tidur, pemirsa. 24 jam, paling 2 jam, 3 jam itu paling lama. Itu sudah bertahun-tahun, pemirsa. Sehingga saya itu namanya bermimpi itu sulit. Saya itu bermimpi sulit. Berbulan-bulan tidak pernah bermimpi, pemirsa. Tapi kalau bermimpi biar terjadi itu. Sehingga itu gambaran-gambaran dari Allah.
saya ketakutan sekali apabila itu adalah bencana di akhir nanti atau kapan nanti di daerah pesisir kidul. Karena yang saya herani, saya bermimpi, saya curahkan di konten, tidak ada orang menanggapi sama sekali. Iya. Dianggap hanya sebuah konten atau konten hiburan. Itu sungguh-sungguh terjadi, pemirsa. Bermimpi betul itu. Jadi tidak saya buat-buat. Nah, terus kemudian ada kemunculan ikan. Ikan itu nanti kalau itu benar-benar terjadi bukan ikan. Ikan hanya merupakan monster. Sesuatu hal yang menakutkan saja. Itu mungkin gempa bumi itu. Atau gunung meletus. Sehingga di dalam agenda di Pacitan itu yang saya ketakutkan, jangan-jangan nanti bisa meletus atau gempa gunung gitu loh. Jika kita walaupun ada seperti itu, jangan kita meremehkan kemunculan gunung, kita tenang-tenang gitu loh. Karena orang tenang itu berbahaya. Karena apa? Nanti ada malapetaka, dia tidak siap-siap gitu loh. Jadi orang yang aman itu orang yang waspada malahan. Orang yang celeder, orang yang meremehkan itu malah kena sengatan daripada malapetaka gitu loh. Jika kita berusaha, walaupun impian itu nanti sangat menakutkan, saya berdoa semoga impian itu akan lewat dan tidak akan terjadi. Saya anggap itu merupakan agenda-agenda yang tidak akan terjadi. Itu doa saya seperti itu. Karena terjadi sangat menakutkan, pemirsa. Sangat menakutkan sekali. Mari kita berdoa semoga bumi pertiwi ini, bumi yang kita cintai, bumi Nusantara akan dijaga oleh Allah, akan diamankan oleh Allah, akan perkasa, akan kuat sekali, tidak ada genjatan apapun, sehingga kita akan hidup berdampingan, selaras, hidup yang tentram damai kepada di antara warga-warga kita, atau masyarakat kita, penduduk kita. Jika di antara satu Pulau Jawa atau di Pulau Nusantara atau seluruh Indonesia akan aman dan tidak ada gempa bumi yang sangat menakutkan. Maka kita tidak ada bukunya untuk berdoa semoga hal ini tidak terjadi, pemirsa. Nah, kita bisa menonton video-video pada saya bikin konten. Saya telah bermimpi dari 1 minggu saya membuat konten tentang monster yang ada di Samudra Kidul. Ya teman-teman, kita akan sama-sama menonton video Mbah Kendil ketika beliau mengungkapkan apa yang menjadi impiannya yang sangat mengejutkan bagi saya, karena saya tahu sendiri bahwa Mbah Kendil ini jarang tidur. Kalaupun tidur pasti jika ditanya mimpi apa, Mbah nggak mimpi apa-apa, dan itu bukan hanya sehari 2 hari tapi berbulan-bulan. Dan ketika Mbah Kendil bermimpi pasti akan ada sesuatu yang berarti, teman-teman. Namun sebelum kita beranjak ke video Mbah, ini saya mau tanya satu hal saja nggih. Bagaimana tanggapan Mbah Kendil tentang salah satu orang yang menanggapi kemunculan gunung ini sebagai jaga-jagat atau apa itu, Mbah? Ya, itu merupakan sebagai lambang saja. Sebabnya kalau kita itu kan takut bencana. Ya, kalau kita takut bencana, jangan sampai kita mengada-ada yang menyakitkan. Jadi kita membuat lambang kebaikan, lambang kesejukan, lambang keamanan. Jadi saya tidak menyalahkan kepada orang yang menakan jaga-jagat. Tidak salah. Karena sebaik-baiknya orang membuatkan kalimat atau suara yang paling baik yang suara yang baik itu, Mbak. Jika diusahakan kita membuatkan lambang yang baik, tidak ada musibah atau malapetaka yang sangat menyusahkan warga. Jika kita bersama-sama menamakan dengan gunung jaga-jagat, agar yang dimaksud jaga-jagat bisa menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia, seluruh bumi pertiwi, seluruh Nusantara, kita menjadi aman terkendali, kita hidup berdamai, kita hidup sejahtera seperti pada saat malam hari ini. Setiap malam hendaklah untuk membagi waktu atau mengurangi waktu untuk wiritan atau untuk tirakatan malam atau untuk surat malam, agar apabila terjadi sesuatu itu kita akan lebih tahu dulu, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita, biar itu pakai HP atau pakai apa, kita langsung menjaga tentang dunia ini, menjaga tentang keselamatan baik dirinya sendiri atau orang lain, Mbak. Ya teman-teman, jadi seperti yang Mbah Kendil sampaikan, semoga dengan fenomena kemunculan gunung di daerah Pacitan ini menjadi sesuatu hal yang memberikan kita kebaikan. Kemudian banyak, Mbah, tadi saya juga melihat komentar-komentarnya banyak sekali harapan-harapan masyarakat yang berharap semoga kemunculan gunung ini menjadi sesuatu hal yang baik. Ya, maka dari itu kalau kita hanya berharap tok tanpa berdoa kan tidak ada artinya. Sehingga kita berharap agar Pulau Jawa itu aman terkendali, aman sekali, aman dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah,
dilindungi oleh Allah, tidak ada hal sesuatu yang menakutkan, yang mengharukan. Sehingga saya memohon agar Pulau Jawa ini atau Nusantara semuanya akan aman, terkendali, dijaga, diselamatkan oleh Allah. Sehingga di samping itu kita untuk berdoa, semoga doa kita diterima agar Pulau Jawa itu aman, aman terkendali. Fenomena-fenomena yang membahayakan itu akan hilang-hilang dan tidak akan terjadi di bumi pertiwi ini, Mbak. Ya teman-teman, mari sama-sama kita tanggapi kemunculan gunung ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya teman-teman, mari kita saksikan. Saya juga pernah bermimpi, ya Mbak ya, bermimpi 3 hari yang lalu bahwa di Samudra Kidul atau pesisir Kidul itu telah banjir besar-besaran, kemudian muncul ikan yang sangat besar sekali, ikan yang panjangnya sekitar 2 atau 3 desa. Sehingga pada saat ikan besar tadi muncul dari samudra, kemudian langsung terpreset puluhan rumah yang tertendang dengan atau terdampar atau tergasak oleh ikan tersebut, sehingga rumah-rumah pada hancur berantakan dan banyak korban, banyak orang kematian, banyak orang-orang yang mengungsi dan melarikan diri. Semoga dengan impian saya itu nanti tidak ada apa-apa. Impian saya itu saya juga mengerikan, saya juga takut, saya juga was-was bahwa apakah benar ramalan teman-teman itu bahwa di tahun-tahun ini akan ada bencana-bencana yang besar. Tahun 2023 merupakan ramalan-ramalan orang-orang pintar adalah masa-masa berbahaya. Dan saya pribadi sebenarnya tentang ramalan-ramalan yang menakutkan saya tidak setuju, karena akan membuat susah kita semua. Jadi kita tidak rela, kita kasihan kalau kita melihat teman-teman kita, melihat kepada rakyat kita, melihat kepada seluruh rakyat Indonesia yang di pesisir atau dimanapun kena genjatan bencana alam. Otomatis kan banyak teman-teman yang susah, teman-teman yang sengsara, teman-teman yang mati, saudara-saudara yang kebingungan untuk hidup. Sehingga kita juga berdoa semoga pada 2023 ini tidak ada bencana. Kalau ada bencana jangan sampai besar. Kalau tentang bencana kecil itu kan setiap tahunnya pasti ada, Mbak. Bencana apapun pasti ada, tapi jangan sampai terjadi bencana yang besar. Tapi kalau saya lihat dari impian saya bahwa rentetan bencana itu nanti akan muncul di pesisir Samudra Kidul. Itu munculnya pertama kali adalah merupakan airnya atau ombaknya yang gemuruh gitu. Setelah ombak gemuruh, terus kemudian ada seperti ikan lumba-lumba yang naik turun. Setelah itu berapa detik kemudian ada lagi ikan yang sangat besar sekali, yang mungkin kalau dihitung-hitung panjangnya sekitar ada 4 atau 5 kilo. Berarti berapa ribu? Ada 5.000 meter, pemirsa. Ada ikan yang besarnya 5.000 meter, ikan raksasa sekali itu. Kemudian ikan tadi siripnya menghantam ombak, menghantam air, sehingga air tersebut terhantam sirip ikan besar tadi, akhirnya airnya muntah ke pemukiman warga, sehingga warga semua pada kesusahan, banyak yang mati, banyak yang mati jenerit itu ya, banyak yang sambat-sambat, menangis, sindir mungkin. Setelah itu muncul lagi sosok ikan yang besar tadi melompat dari samudra, kemudian si ikan tadi terpreset dengan air yang licin, sehingga ikan tersebut akhirnya terperosot dan mengenai dengan beberapa rumah. Akhirnya rumah itu hancur semua karena kena tekanan daripada ikan yang besar tersebut. Sehingga dengan adanya ikan raksasa yang ada di samudra itu kan hanya sebagai lambang dan gambaran. Itu nanti kemungkinan bukan ikan. Apa yang terjadi, pokoknya ada sesuatu yang sangat akbar, yang sangat besar, yang akan menghantam masyarakat yang ada di pesisir. Saya tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh, pemirsa. Setelah saya bermimpi, saya musyawarah sama istri saya, berbincang-bincang pada istri saya, semoga apa yang saya impikan itu, apa yang saya impikan itu tidak terbukti, dan apa yang saya impikan itu hanya sebagai halusinasi, apa yang saya impikan itu hanya merupakan impian-impian belaka yang tidak akan terjadi. Ya teman-teman, kita telah menyaksikan konten ketika Mbah Kendil menyampaikan impiannya. Terbukti bahwa impian Mbah Kendil ini ada sebelum terjadinya kemunculan gunung di daerah Pacitan. Jadi selang beberapa minggu setelah Mbah Kendil bermimpi itu ada kemunculan gunung, teman-teman. Sehingga ini juga menjadi kabar yang mengejutkan bagi saya dan Mbah Kendil. Apakah jawaban dari impian Mbah Kendil adalah kemunculan gunung itu juga menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Namun kembali lagi teman-teman,
mari bersama-sama kita berdoa, kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kemunculan gunung ini bisa menjadikan sesuatu hal yang baik bagi kita semua, bukan malah menjadi malapetaka bagi kita semua. Seperti yang disampaikan Mbah Kendil bahwasanya mari teman-teman kita semakin memperkuat keimanan kita dengan sholat malam atau wiritan dan lain sebagainya yang intinya adalah bentuk penyembahan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pendekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Mugi-mugi kita sami negara kita, warga kita aman terkendali, aman selamat wilujeng nir ing sambikala dipun ayomi dening Gusti Kang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin.